Halo anak-anak kelas 6, kembali kalian akan mempelajari tentang median. Kenapa kalian mempelajari lagi? Karena ada beberapa informasi yang belum Bu Tuti sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Median ini berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika gurumu ingin membagi kelas menjadi dua kelompok, atau ketika kamu sendiri ingin membagi kelompok menjadi dua bagian, maka di situ kita akan menggunakan median. Nah, median ada yang median data ganjil dan ada juga yang median data genap. Kita lihat contohnya. Hitunglah median data 50, 40, 60, 40, 10. Nah, cara pertama yang kamu lakukan adalah kamu harus mengurutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ketika kamu urutkan, maka yang paling terkecil di sini adalah 10 dan yang paling besar adalah 60. Maka urutkan. Jadi 10, 40, 40, 50, 60. Kemudian lihat datumnya. Apakah datumnya ini semua jumlah datumnya itu ganjil atau genap? Maka hitung. Datum 1, datum 2, datum 3, datum 4, datum 5. Berarti banyaknya datum atau N sama dengan 5. Berarti 5 ini adalah ganjil. Maka ketika datumnya ganjil, maka kamu menggunakan cara yang pertama, langsung bagi dua datanya. Ini cara yang pertama, langsung bagi dua data yang sudah kamu urutkan ini menjadi dua bagian. Nah, ketika kamu bagi dari kiri dulu bagi berapa, kemudian yang kanannya bagi berapa. Nah, contohnya yang ini 10, 40, kemudian ada yang 40, kemudian ada yang 50, 60. Nah, 10 sama 10 ada berapa datum? Ada dua datum, yaitu 10, 40. Kalau sebelah kiri dua datum, berarti sebelah kanannya juga dua datum, maka 56 dua datum. Maka sisanya yang mana? Yang tengahnya berapa? Nah, sisanya atau nilai tengahnya adalah 40. Maka mediannya adalah 40. Ingat, median itu berarti nilai tengah ya. Jadi mediannya adalah 40 ya. Kemudian cara yang kedua, kalau kamu lihat tadi di sini banyaknya datum ganjil. Karena banyaknya datum ganjil atau N-nya ganjil, maka kamu menggunakan rumus M sama dengan N tambah 2 bagi 2. Nah, N ini apa? Yang seperti ini tadi, N-nya itu adalah banyaknya datum. Nah, maka kamu masukkan ke dalam rumus M sama dengan N tambah 1 bagi 2. N-nya berapa? N-nya adalah 5. Yang ini kamu hitung, datum 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya adalah 5. Maka 5 ditambah 1 baru kamu bagi 2. Nah, 5 tambah 1 sama dengan 6, baru kamu bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini bukan berarti langsung mediannya, nilai mediannya, tidak. Tapi 3 ini menunjukkan datum keberapa mediannya. Nah, jadi karena ini 3, maka datum ketiga yaitu 40. Dari mana kamu tahu 40? Dari sini, hitung datum 1, 2, 3. Berarti datum 3 adalah 40. Jadi mediannya adalah 40. Nah, kemudian kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Oke, contoh yang selanjutnya kita lihat. Nah, tentukan median dari data berikut 7, 4, 5, 8, 3, 3, 4. Nah, kamu terlebih dahulu cara yang pertama adalah kamu silakan urutkan dulu datanya. Kalau kamu lihat di sini data yang paling kecil adalah 3 dan yang paling besar adalah 8, maka kamu urutkan menjadi 3-nya ada 2 kali, baru 4-nya ada 2 kali, dan 5 1 kali, 7 1 kali, 8 1 kali. Nah, kalau kamu lihat di sini ada berapa banyak datumnya? Ada datum 1, datum 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya datum adalah 7 alias ganjil ya. Nah, sekarang cara yang pertama sekarang adalah kamu bagi 2. Nah, kalau kamu bagi 2, 3 datum di sebelah kiri ini 1, 2, 3, maka setelah itu kamu hitung yang sebelah kanannya, dimulai dari yang paling ujungnya, berarti 1, 2, 3. Nah, 3 datum sebelah kiri berarti kanannya juga 3 datum, baru sisanya atau nilai tengahnya yang di tengah berarti angka 4, maka mediannya adalah 4. Kita cek yang cara yang kedua. Nah, kalau kamu lihat tadi di sini jumlah datumnya itu ada 7, berarti ganjil. Kalau ganjil kamu menggunakan rumus M sama dengan N tambah 1 bagi 2. Nah, lihat, maka M sama dengan N tambah 1 bagi 2 sama dengan
N-nya berapa? Silakan. N-nya berapa? 7. Dari mana 7? Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datumnya sebanyak 7. Maka N tambah 1 sama dengan 7 tambah 1 berapa? 8. Baru setelah itu kamu bagi 2. 8 bagi 2, 4. Maka lihat datum keempat berapa? Nah, ini yang datum keempat. Datum keempat itu nilainya adalah 4. Maka mediannya adalah 4. Jadi ingat, kalau dia median ganjil menggunakan rumus M sama dengan N tambah 1 bagi 2. Sekarang kita lihat kalau median data genap. Ini yang kamu perhatikan baik-baik ya. Karena ada dua rumus yang akan digunakan, yaitu M sama dengan N bagi 2 tambah 1. Kemudian yang satunya M sama dengan N per 2, baru nanti dijumlahkan hasil median 1 dan median 2, baru setelah itu nanti dibagi 2. Kita langsung lihat contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Jumlah pengunjung perpustakaan itu 6, 5, 7, 4, 3, 3. Tentukan median dari data pengunjung perpustakaan. Nah, sama seperti yang median ganjil tadi, kamu urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau dari sini kamu bisa lihat bahwa nilai yang paling terkecilnya adalah 3. Yaitu ini yang 3, sedangkan yang paling besarnya adalah 7. Maka ketika kamu urutkan menjadi 3 2 kali, baru 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kamu hitung ada berapakah banyaknya datum? Ada 6, yaitu datum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya sama dengan 6. 6 berarti genap. Nah, kalau dia genap, kamu tidak bisa menggunakan yang rumus M sama dengan N tambah 1 bagi 2. Tetapi nanti kamu menggunakan rumus yang Bu Tuti tadi bilang bahwa M-nya sama dengan N bagi 2 tambah 1 dan bukan M ya, M sama dengan N per 2 tambah 1 dan M sama dengan N per 2. Kita lihat dulu, ada dua cara juga untuk mencari mediannya. Cara yang pertama, sama seperti yang median ganjil, kamu bagi 2 datanya. Nah, lihat di sini 3, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu bagi sama rata ya. Oke, kalau kirinya kamu bagi ada 2 datum, kiri 1, 2, maka sebelah kanan juga 2 datum. Dimulai dari yang paling, kalau hitung yang paling ujungnya 1, 2, berarti ada 2 datum. Nah, sisanya yang di tengah. Yang di tengahnya ada berapa? Ada 2 juga, itu 4 dan 5. Berarti nilai tengahnya bukan hanya 1 tapi 2, yaitu 4 dan 5. Nah, maka M sama dengan jumlah nilai tengah, ini rumusnya ya, M sama dengan jumlah nilai tengah dibagi 2. Nah, jumlah nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya tadi kan ini 4 dan 5, berarti 4 tambah 5 bagi 2. Maka 4 tambah 5 sama dengan 9. Baru setelah itu kamu bagi 2. 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Nah, yang menjadi mediannya adalah 4,5. Bukan berarti 4,5 ini berarti artinya mediannya adalah datum ke 4,5. Enggak. Ini beda dengan yang median data ganjil. Kenapa ini langsung 4,5? Karena tadi jumlah yang dijumlahkan itu langsung nilai tengahnya, bukan jumlah datumnya ya. Oke, cara yang kedua kita lihat. Kita lihat cara yang kedua ya. Nah, cara yang kedua adalah masukkan ke rumus yang pertama, M 1 sama dengan N per 2 tambah 1. Nah, di sini kamu lihat N-nya berapa tadi? Nilainya berapa tadi? Nah, nilainya tadi kan ini banyaknya datum 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N per 2 tambah 1 sama dengan 6 bagi 2 baru tambah 1. Maka yang pertama kamu bagi adalah 6 bagi 2 nya, bukan 6 tambah 1 nya. 6 bagi 2 dulu, pembagian dulu. Maka 6 bagi 2 tambah 1. 6 bagi 2, 3. Baru tambah 1 berapa? 4. Maka datum keempat adalah berapa? Kalau kamu lihat tadi datum keempat berapa nilainya? 5. Maka nilainya adalah 5. Nah, sekarang yang rumus yang kedua, M sama dengan N per 2. Maka N per 2 sama dengan N-nya berapa? Tadi sama ya, di sini 6. 6 bagi 2, 3. Maka datum ketiga adalah berapa? Lihat di sini datum ketiganya adalah 4. Maka datum keempatnya adalah 4. Maka
maka nilai M1 tambah M2 bagi 2. Nilai M1 tadi berapa? 5. Nilai M2 berapa tadi? 4. Maka tambahkan 5 ditambah 4 kamu bagi 2. Maka 5 tambah 4 sama dengan 9 bagi 2. 9 bagi 2 sama dengan 4,5. Jadi mediannya adalah 4,5. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Contoh yang selanjutnya. Oke. Nilai ulangan ANI 70, 60, 80, 70. Tentukan nilai tengahnya. Nah, sama seperti yang tadi, urutkan dulu yang dari yang terkecil. Yang kecilnya 60, yang paling besarnya 80. Maka 60, 70, 70, 80. Ada berapa banyak datumnya? Datumnya sebanyak 4. Datum 1, 2, 3, 4. Berarti N sama dengan 4. 4 itu genap. Maka cara yang pertama adalah silakan kamu bagi 2 datumnya. Ya, datumnya kamu bagi 2. Satu sebelah kiri, sebelah kanannya juga 1. Nilai tengahnya ada 2 ya. Jadi intinya begini, kalau median data genap berarti nilai tengahnya nanti ada 2. Nah, 2 ini nanti yang akan kamu tambahkan, kemudian kamu bagi 2. Nah, dari sini kamu lihat M sama dengan jumlah nilai tengah bagi 2. Berapa jumlah nilai tengahnya ini? 70 dan 70. Ingat tadi, kalau median genap berarti nilai tengahnya itu nanti ada 2. Ada 2 yang seperti begini ya. Maka 70 tambah 70 sama dengan 140. Baru kami bagi 2. Berapa itu? 70. Jadi mediannya adalah 70. Kita cek dengan cara yang kedua ya. Cara yang kedua. M sama dengan, ingat pakai 2 rumus yang ini. Kalau cara kedua, M1 sama dengan N per 2 tambah 1 sama dengan N nya berapa tadi? 4. Maka 4 bagi 2 tambah 1. 4 bagi 2 dulu berapa? 2. Nah, 2 tambah 1 berapa? 3. Maka kalau kamu lihat nanti di sini datum ketiga berapa? Datum ketiga 70. Nah, sekarang kita lanjut formula yang ke selanjutnya. M2 sama dengan N per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi datum kedua ada berapa? Datum kedua kalau kamu lihat di slide sebelumnya tadi adalah 70. Maka sekarang nilai M1 sama nilai M2 kamu tambahkan. Setelah itu kamu bagi 2. Maka 70 ditambah 70 bagi 2. 70 tambah 70 sama dengan 140. Bagi 2 berapa? 70. Jadi mediannya adalah 70. Jadi kesimpulannya, kalau untuk median ganjil kamu langsung urutkan dulu datanya, kemudian cara yang pertama kamu langsung bagi tengahnya ya, yang jadi nilai tengahnya itu yang menjadi mediannya hanya 1 ya. Kalau ganjil berarti nilai tengahnya hanya 1. Sedangkan kalau rumusnya, kalau kamu menggunakan rumus, maka M sama dengan N tambah 1 bagi 2. Nah, sedangkan kalau median data genap atau N-nya genap, maka cara yang pertama nanti adalah silakan kamu urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian cari nilai tengahnya bagi 2. Ini cara yang pertama, cari nilai tengahnya bagi 2 datanya yang sudah kamu urutkan dari yang terkecil. Nah, nanti nilai yang tengahnya itu ada 2. Kalau ganjil tadi hanya 1 nilai tengahnya, sedangkan kalau dia median berarti ada 2 nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya ini, yang 2 ini nanti kamu jumlahkan, kemudian kamu bagi 2, sehingga itu yang menjadi mediannya. Sedangkan kalau cara yang kedua menggunakan rumus, maka rumus yang pertama adalah M1 sama dengan N per 2 tambah 1, kemudian M kedua adalah N bagi 2. Nah, hasil nilai M1 sama M1 dan M2 bukan jumlah datumnya ya, tapi hasil mediannya berapa itu kamu jumlahkan nanti, berarti nilai M1 tambah nilai M2 baru kamu bagi 2 ya. Seperti begitu. Kalau kamu masih belum paham, silakan hubungi Bu Tuti. Terima kasih.